Nama saya Denny Nugraje dengan NIM D1B1 2011, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megarezeki Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait kimia dasar, yaitu ikatan kimia. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Nur Hikmah, MSI, APT, sebagai dosen mata kuliah kali ini. Adapun beberapa yang saya akan bahas ialah: 1. Pengertian ikatan kimia. Kedua, jenis-jenis ikatan atom. Ketiga, jenis ikatan antar molekul. Keempat, penyimpangan aturan oktet. Kelima, pengertian kepolaran dalam ikatan kimia. Keenam, pengertian keelektronegatifan. Ketujuh, bentuk molekul. Poin pertama, pengertian ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik antar partikel-partikel yang berikatan. Dengan adanya ikatan kimia, maka baik sifat kimia maupun sifat fisika dari senyawa seperti dapat menghantarkan listrik, kepolaran, serta kereaktifan dapat dijelaskan melalui berbagai teori ikatan kimia tersebut. Salah satu teori ikatan kimia ialah ikatan molekul. Dengan adanya ikatan molekul, maka dapat dijelaskan sifat fisika maupun sifat kimia dari suatu senyawa atau ion kompleks yang terbentuk dari ikatan kimia, seperti perbedaan titik didih suatu senyawa dan kelarutan. Baiklah, saya akan menunjukkan salah satu contoh gambar. Dilihat dari gambar sebelumnya, helium adalah salah satu unsur kimia yang memiliki dua elektron valensi yang disebut duplet. Sedangkan neon, argon, kripton, xenon, dan radon, semua yang berakhiran 8 bisa dikatakan masuk di stabil dengan 8 elektron valensi yang disebut oktet. Poin kedua, yaitu jenis-jenis ikatan atom. Yang pertama, ikatan ion atau heteropolar. Yang kedua, ikatan kovalen atau homopolar. Yang ketiga, ikatan kovalen koordinasi atau semipolar. Yang keempat, ikatan logam. Ikatan ion atau heteropolar adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa kimia atau suatu senyawa ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia terdiri dari kation dan anion. Adapun sifat-sifat dari ikatan ionik adalah: A. Bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. B. Memiliki titik leleh yang tinggi. Ikatan kovalen atau homopolar adalah ikatan kimia yang berbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen koordinasi atau semipolar adalah ikatan kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama yang dipakai oleh kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Adapun syarat-syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi ialah: 1. Salah satu atomnya memiliki pasangan elektron bebas. Kedua, atom yang lainnya memiliki orbital kosong. Yang keempat, ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam, elektron tidak hanya menjadi milik satu atau dua atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada di dalam ikatan logam tersebut. Poin ketiga, jenis ikatan antar molekul. Yang pertama, ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antar atom H dengan atom yang lainnya yang mempunyai keelektronegatifan besar pada suatu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dari ikatan-ikatan molekul lainnya. Namun, ikatan ini masih tergolong lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen
maupun ikatan ionik. 2. Ikatan van der Waals merupakan ikatan antar molekul yang terlemah, namun sering dijumpai di antara semua zat kimia, terutama gas. Poin keempat, penyimpangan aturan oktet. Yang pertama, senyawa dengan oktet tak lengkap. Senyawa kovalen dengan elektron valensi kurang dari 4 tidak memiliki oktet sempurna. Dapat dicontohkan berilium dengan unsur kimia Be, aluminium dengan unsur kimia Al, dan boron dengan unsur kimia B. Yang kedua, senyawa dengan elektron valensi ganjil. Dan yang terakhir ialah senyawa dengan oktet berkembang. Adapun contoh gambar pada penyimpangan aturan oktet sendiri saya akan tampilkan sebagai berikut. Poin kelima, kepolaran dalam ikatan kimia. Kepolaran dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan di mana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau elektron lebih cenderung terikat pada satu atom. Poin keenam, pengertian keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron atom lainnya. Adapun contoh gambar keelektronegatifan saya akan tampilkan sebagai berikut. Materi terakhir atau hal pembahasan terakhir yang akan saya bahas ialah bentuk molekul. Dalam bentuk molekul dikenal adanya teori ikatan valensi. Teori ini menyatakan bahwa ikatan antar atom terjadi dengan cara saling bertindihan dari orbital-orbital atom. Elektron dalam orbital yang tumpang tindih harus mempunyai kuantum spin yang berlawanan. Subkulit P dapat bertindihan dengan subkulit S atau subkulit P lainnya. Ikatannya relatif lebih kuat. Hal ini dikarenakan subkulit P terkonsentrasi pada suatu arah tertentu. Salah satu contoh bentuk molekul ialah molekul HF, konfigurasi atom H sama dengan 1s1. Konfigurasi atom F sama dengan 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, dan 2pz1. Tumpang tindih terjadi antara subkulit 1s dari atom H dengan orbital 2pz dari atom F. Pertindihan ini dinamakan pertindihan sp. Terima kasih telah menyimak video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.